Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Shakira Olivia pada acara talk show Dharma Jaya Berbincang. Yang kali ini kita akan mencoba membahas tentang Festival Film Lampung 2023. Festival Film Lampung sendiri adalah acara yang diselenggarakan oleh UKM di CFC, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, yang telah berlangsung dari tahun 2009. Baik, sudah bersama dengan saya Kak Nada dan Kak Suban selaku Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana acara Festival Film Lampung 2023. Selamat siang Kak. Selamat siang Olive. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah cukup baik hari ini. Allah baik. Gimana nih kabar Olive? Apakah baik juga? Alhamdulillah saya juga baik-baik aja. Sebelum kita mulai untuk membahas lebih dalam tentang Festival Film Lampung nih Kak, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan kesempatan untuk memberikan waktu datang ke acara Dharma Jaya Berbincang ini. Iya. Selanjutnya nih Kak, sebelum kita membahas tentang lebih lanjut tentang Festival Film Lampung, saya ingin bertanya dulu nih. Kayak mana sih perasaan setelah tahu terpilih menjadi ketua dan wakil ketua FFL ini sendiri? Jadi kalau dari saya sebagai ketua pelaksana, jujur sangat senang dan juga bangga pada diri saya sendiri bisa menjadi ketua pelaksana Festival Film Lampung 2023. Dan juga ini salah satu momen bagi saya untuk mengembangkan diri saya dan juga suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Gitu. Kalau dari Nada sendiri, perasaannya pasti senang dan ada rasa takut juga karena acara ini kan cukup besar, jadi tanggung jawabnya cukup besar karena Festival Film Lampung ini berskala nasional, jadi tak mengecewakan teman-teman anggota di CFC khususnya yang sudah mempercayai kami sebagai wakil dan ketua pelaksana Festival Film 2023. Dan terpilihnya kami menjadi wakil dan ketua pelaksana Festival Film 2023 salah satu hal yang baru dan menjadi tantangan yang cukup besar bagi kita. Dan semoga kita tidak mengecewakan teman-teman semuanya. Dan ya semoga Festival Film Lampung 2023 dapat berjalan lancar sampai dengan selesai nanti tentunya. Amin. Mungkin kan FFL ini berkaitan tentang film ya Kak ya. Nah untuk Kak Suban dan Kak Nada sendiri, apa sih film itu menurut Kak Suban dan Kak Nada? Jadi menurut saya film itu suatu alat untuk menyampaikan sebuah pesan kepada penonton yang di dalam itu terdapat metode-metode yang bisa membuat penonton itu senang melihatnya. Jadi pesan yang ingin disampaikan itu jadi tersampai banget gitu ke para penonton gitu. Kalau dari aku sendiri, film itu adalah salah satu alat komunikasi yang cukup mudah untuk membentuk pola pikir masyarakat. Selain itu, film juga menjadi sarana yang cukup baik untuk menyampaikan pesan kita kepada masyarakat secara menyenangkan dan menghibur. Dan film juga dari praproduksi sampai film itu selesai panjang banget ya Kak prosesnya. Jadi di dalam proses pembuatan film itu banyak banget pasti ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan gitu Kak Olio. Jadi banyak ya Kak ya pentingnya film itu sendiri ya. Betul banget Kak Olio. Iya, ngomongin lagi tentang Festival Film Lampung nih Kak, kan pasti setiap tahunnya tema tuh berbeda-beda ya Kak. Nah untuk kali ini tuh kita mengusung tema apa sih Kak untuk Festival Film ini sendiri? Oke, jadi untuk Festival Film Lampung 2023 ini kami mengangkat suatu tema yaitu mengukir sejarah melalui sinema. Kenapa kita mengambil tema mengukir sejarah melalui sinema? Karena menurut kami film adalah perjalanan sebuah karya yang cukup panjang yang bisa dijadikan sebuah bahan renungan, dan kami berharap di Festival Film Lampung 2023 ini menjadikan tempat untuk para senias mengukir sejarahnya melalui prestasi dalam bentuk karya yang kita bentuk sinema, yang kita sebut sinema, yang pada intinya kita berharap di Festival Film Lampung 2023 ini menjadikan tempat para senias untuk mengukir sejarahnya melalui prestasi dalam bentuk sinema dan untuk eksistensi mereka Kak ya. Untuk menaikkan eksistensi bagi para sinias-sinias di Indonesia. Mungkin lebih ke menjadi wadah untuk para sinias di Indonesia menyalurkan karya mereka, berbagi relasi mungkin ya. Benar banget. Dan kita juga ada jargonnya nih kayak jargonnya kalau kita ngomong Semarak kalau kita ngomong Festival Film Lampung 2023 nanti jawabnya itu Semarak Sinias Indonesia. Jadi membangkitkan gelora atau hasrat para sinias di Indonesia ini untuk berkarya terus ya Kak ya. Oke Kak, balik lagi nih ke tujuan dari diadakannya Festival Film Lampung ini apa sih Kak? Oke, untuk
tujuan dari Festival Film Lampungnya sendiri itu sebagai wadah atau tempat apresiasi bagi para sineas Indonesia untuk mengenalkan hasil karyanya kepada masyarakat luar. Jadi Festival Film Lampung ini suatu wadah gitu. Bener banget, yang udah disampaikan sama Kak Suban, salah satunya itu, dan menurut saya juga tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas film yang ada di Indonesia, khususnya Lampung sendiri, dan untuk menjaring, meningkatkan relasi juga kita sesama filmmaker atau seniors yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Lampung. Oke, membahas soal FFL nih Kak, aku mau nanya, sebenarnya kenapa sih sinias-sinias di Indonesia ini wajib banget ikut FFL ini sendiri? Oke, kalau dari kita sendiri ya, Festival Film Lampung ini sudah berdiri lama ya, dari 2009, dan juga sudah bertaraf nasional. Jadi alangkah sayang banget untuk para sinias Indonesia yang sudah memiliki film tidak mengikuti Festival Film Lampung 2023. Gitu, jadi festival kita ini sudah lama loh, sudah punya nama juga. Alangkah sayang banget. Ya kan, ada karya tapi tidak didistribusikan gitu. Bener banget, jadi Festival Film Lampung ini sebagai tempat untuk mereka mengapresiasikan dan memperkenalkan film-film yang mereka udah buat untuk diperkenalkan, untuk dipertunjukkan ke masyarakat luar. Jadi karya terbaik mereka tuh nggak cuma dibuat dan diperkenalkan di daerah-daerah sendiri gitu. Jadi kita bisa memperkenalkan ke seluruh Indonesia. Baik, kan dari tadi kita bahas FFL nih Kak, udah nanya tentang tema, tujuan, terus tuh mengapa sih kayaknya wajib banget nih sinias-sinias di Indonesia ikut FFL. Untuk rangkaian acaranya sendiri tuh Kak, boleh disebutin nggak? Mungkin untuk rangkaian Festival Film Lampung 2023 itu kita ada 5 rangkaian. Pertama dari roadshow itu kita kemarin udah 2 tempat. Pertama itu di Metro dan kedua itu ada di Kota Bumi. Terus selanjutnya kita ada Open Submission itu kemarin dibuka dari tanggal 28 Desember sampai nanti ke 1 Maret 2023. Selanjutnya kita ada screening itu kita 5 hari di tanggal 13 Maret sampai dengan 17 Maret. Dan selanjutnya kita ke coaching clinic itu di tanggal 5 Mei 2023 dengan para juri-juri nasional kita. Dan yang terakhir itu malam anugerah, malam-malam yang kita tunggu tuh. Bener banget, kita udah di tanggal 6 Mei. Sudah melaksanakan 2 kali roadshow. Yang pertama itu ada di Kota Metro, tepatnya di SMA 6. Nah, kita apa sih tujuan roadshow? Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu. Jadi roadshow itu memperkenalkan apa sih Festival Film Lampung ke pelajar tentunya dan masyarakat luar. Dan kita tidak hanya memperkenalkan Festival Film Lampung, tapi juga kita belajar, sharing session bersama salah satu juri lokal kita, yaitu kalau di SMA 6 Metro kita bersama Om Irwan. Dan Om Irwan itu salah satu sinematografer yang ada di Lampung. Dan untuk roadshow kedua kita dilaksanakan di SMA 4 Kota Bumi, dan sama seperti yang saya bilang tadi di SMA 6 kita juga sharing session, dan untuk SMA 4 ini kita bersama Kak Dimas Prayogi sebagai art director. Bener banget. Jadi nggak hanya memperkenalkan acara kita, tapi kita juga belajar tentang apa itu dunia perfilman gitu Kak. Dan tak lupa juga kita tujuan roadshow juga kita itu untuk mengajak mereka juga untuk mendaftarkan film-film mereka di Festival Film Lampung 2023. Dan selain roadshow juga kita juga kan ada screening, dan screening itu mungkin banyak juga belum tahu nih, aku jelasin sedikit mungkin ya. Jadi screening itu adalah penayangan film-film yang sudah lolos berkas. Jadi semua film yang udah masuk ke kita bakalan kita tayangin di screening. Dan untuk coaching itu kita bakal ngundang sinias-sinias yang ada di Indonesia, khususnya di Lampung, dan kita bakal belajar tentang dunia perfilman. Dan kita belajar bukan sama orang yang sembarangan, tapi di coaching kita bakalan belajar sama juri-juri nasional kita. Banyak banget juri nasional yang hebat. Dan untuk malam anugerah itu adalah malam puncak yang bakalan ada pembaca nominasi dan pemenang-pemenang yang sudah mengikuti Festival Film Lampung 2023. Dan di sana juga bakalan ada acara-acara yang sangat asik gitu kan ya. Ada apa itu Kak biasanya Kak kalau tahun kemarin? Budaya Lampung gitu. Iya, jadi salah satu pembedanya bakalan kita menampilkan budaya-budaya yang ada di Lampung gitu Kak. Sebagai wadah pengenalan budaya Lampung ke Indonesia mungkin ya kalau lebih luas.
Kan tadi kita udah ngomongin tentang screening, terus tuh coaching dan Malam Anugerah nih Kak. Nah di Malam Anugerah sendiri itu ada pembacaan kategori nominasi-nominasi pemenang penghargaan. Nah untuk menentukan siapa pemenang itu kan pasti ada juri-juri nih Kak. Bener Nah, banget. Saya boleh tahu nggak Kak? Saya boleh tahu nggak sih Kak, siapa sih juri-juri di FFL tahun ini? Nah, untuk juri itu kita sekarang ada 6. 3 juri lokal dan 3 lagi juri nasional. Untuk juri lokal tuh kami ada Om Irwan Mayudi, dia sebagai sinematografer. Terus ada Kak Dimas Prayoga, dia sebagai art director. Terus ada Kak Andul. Kak Andung, dia tuh sebagai sutradara yang ada di Lampung. Nah terus selanjutnya untuk 3 juri nasional kita, pertama kita ada Om Syantat Syahid, dia sebagai editor. Terus Dan film terbarunya harus tahu dong Kak. Film untuk terbarunya film keren terbaru, soalnya. Om Syantat itu dia Miracle in Cell. Wow, Kan tahu kan ada film yang booming banget kemarin itu. kemarin 2022. Terus selanjutnya kita ada Kak Diki Ermalan, dia sebagai sinematografer. Bener banget. Dan film terbarunya pasti kamu juga tahu. Film Apa itu, horor Kak? yang lagi yang tahun Ya. 2002 itu sangat booming, yaitu The Doll 3. Keren Wow. banget kan The Doll 3. Jadi dia sinematografernya di film The Doll 3. Nah, untuk selanjutnya juri nasional kita itu ada Om Angling Sagaran, dia sebagai sutradara. Nah itu dia sebagai sutradara film. Sekarang dia sedang bergerak di series. Kamu tahu ya series shoot cover yang kayak apa sih? Anak-anak motor yang lagi booming di TikTok, pokoknya lagi dibicarakan di media sosial dan yang lagi dibintangin sama Zara. Nah, Angling Sagaran inilah sutradaranya. Jadi juri-juri yang kita hadirkan di coaching dan Malam Anugerah itu bukan juri yang abal-abal ya kan? Ya, benar. Jadi sangat-sangat luar biasa. Jadi buat kalian juga jangan lupa beli tiket coaching untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari juri-juri juri-juri yang nasional kita yang hebat dan juga tidak sembarangan itu. Udah pasti kan saya bakal beli tiket coachingnya. tunggu di coachingnya Kak. Oke, baik nih. Kita tadi udah ngomongin tentang juri-juri hebat nih Kak. Nah, saya ini pengen tahu reaksi para juri nih Kak ketika ditawarkan menjadi juri FFL 2023. Jadi untuk reaksi dari para juri-juri yang kita tawarkan tuh mereka sangat open ya. Mereka tuh sangat open untuk bisa menjadi juri di Festival Film Lampung 2023. Bener-bener. Jadi suatu kebanggaan sendiri bagi mereka menjuri di festival film yang sudah lama gitu dari Ya sudah 2019 berjalan tersebut. kurang lebih 14 tahun. Iya. Apakah mereka antusias tuh udah pasti ya Kak? Pasti ya? dong. Pasti. Oke. Baiklah pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Festival Film Lampung 2023, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sakira Olivia di Dharma Jaya Berbincang edisi Festival Film Lampung 2023. Unit kegiatan mahasiswa Dharma Jaya Komputer dan Film Club Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya menggelar Festival Film Lampung 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadi wadah sinias Indonesia untuk berkarya. Tadi kan kita udah ngebahas nih Kak tentang tema, tujuan, sampai ke juri yang hebat-hebat untuk festival film tahun ini ya Kak. Selanjutnya saya bakal mau nanya nih tentang untuk acara yang diadakan, apakah itu diadakannya secara online atau offline? Iya benar. Oke. Kalau untuk di tahun ini kita melaksanakan seluruh rangkaian Festival Film Lampung 2023 itu offline. Yang online tapi ada yang online juga. Yang online itu ada adalah beberapa open yang online. submission. Itu ada open submission. Dan juga kita kalau di screening dan malam anugerah itu kita mengadakan live streaming juga. Jadi offline dan online lah untuk tahun ini. Iya. Kalau yang online tuh untuk pendaftaran itu bisa via online dan offline, dan screening itu bisa disaksikan secara online dan offline. Jadi tetap bakal ada live streaming ya Kak. Jadi untuk para sinias Malam Anugerah juga, Malam Anugerah juga Iya. kita juga screening juga. Oh jadi untuk para sinias-sinias di luar sana nggak bakal ketinggalan nih Kak. Iya, Jadi dalam acara rangkaiannya buat ya. sinias-sinias yang berhalangan hadir atau yang jauh kan kita seluruh Indonesia, jadi kayak jadi bisa banget nonton di YouTube kami. Nah,
tadi kan acaranya itu dilaksanakan dua ya kak ya, offline online atau hybrid kita biasanya punya karena kita anak kampus ya kak ya. Itu kakak ada nggak sih tantangan tersendiri untuk melaksanakan acara ini? Ada nggak tuh? Mungkin untuk tantangannya sejauh ini masih bisa terhandle oleh kami selaku panitia, masih bisa terhandle dan juga masih berjalan dengan lancar. Dan mungkin untuk tantangannya ya kita melaksanakan dua cara itu dari offline dan online itu digabungkan tuh gimana sih biar konsep itu wah gitu. Iya bener banget. Karena kenapa kita bilang bisa terhandle, karena kita juga punya tim-tim yang mendukung kami, seperti ada danul, dokumentasi, publikasi, perlengkapan, konsumsi, pokoknya banyak banget divisi-divisi yang tergabung di Festival Lampung ini yang membantu memperlancar acara kita ya Kak. Coba, dan semoga harapannya acara kita ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Untuk strategi sendiri nih Kak, strategi menyampaikan informasi tentang Festival Film Lampung ke para sinias khususnya di seluruh Indonesia itu bagaimana Kak? Jadi untuk strategi kita, pertama kita bisa menggunakan Instagram kita tuh Festival Film Lampung. Ya, jadi buat teman-teman semua nih yang ada di rumah, jangan lupa nih follow Instagram Festival Film Lampung 2023 dan jangan lupa juga follow UKM di CFC. Terus juga kita juga untuk menyampaikan informasi kita sebar-sebar undangan untuk di sekitar-sekitar yang masih bisa terjangkau. Dan juga kita kalau untuk mendaftarkan film itu kita juga menghubungi PH-PH yang 2-3 tahun kebelakang tuh mendaftarkan filmnya di Festival Film Lampung. Nah itu tadi kita juga melaksanakan roadshow ya untuk memperkenalkan Festival Film Lampung 2023, dan kita juga tadi kan aku udah menyebutkan publikasi dan dia juga membantu kita untuk memperkenalkan acara kita ke seluruh Indonesia melalui Instagram dan sosial media lainnya. Dan kita juga bekerja sama nih dengan media-media partner Kak ya. Iya bener banget. Oke. Menurut kalian berdua gimana sih antusias dari para sineas di Indonesia sendiri terhadap acara kita ini? Untuk antusias dari para sineas Indonesia itu cukup ramai. Terlihat dari beberapa film yang masuk, itu dari luar Lampung juga sudah mulai banyak. Dan juga dari film-film yang ditawarkan di Festival Lampung di tahun-tahun sebelumnya itu makin naik tahunnya makin meningkat gitu yang mendaftarkan. Jadi sudah terlihat nampak jelas kan dari antusiasnya itu bagaimana. Benar banget. Karena di tahun sebelumnya aja itu ada kurang lebih ada 260 film yang mendaftarkan di Festival Film Lampung 2022. Dan kita berharap di Festival Film Lampung 2023 makin banyak nih film-film terbaik karya sinias-sinias yang ada di Indonesia mendaftarkan di Festival Film Lampung 2023. Karena untuk sekarang aja sudah ada kurang lebih 84 film yang sudah masuk di Festival Film Lampung 2023. Dan yang paling jauh itu ada di Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan juga ada Kak? Bener banget. Dan jadi buat teman-teman semua yang ada di Lampung khususnya jangan lupa daftarkan film terbaik kalian untuk mengikuti Festival Film Lampung 2023. Jangan sampai kalah sama provinsi-provinsi yang ada di luar sana. Bahkan yang luar pulau Kalimantan aja bisa sampai ngiringin ya kayak mereka antusias sekali dengan adanya FFL ini, menunjukkan karya mereka bahwa mereka pantas untuk mendapatkan penghargaan. Bener banget. Lanjut lagi nih Kak, udah banyak banget nih filmnya, sekitar 84 ya Kak ya? Iya. 84 film. Mungkin Kakak bisa ngasih tahu nggak cara untuk sineas yang belum mendaftarkan filmnya, mungkin mereka mendaftar tapi kurang tahu alurnya bagaimana, boleh dijelasin Kak? Jadi untuk alur pendaftaran itu kita ada dua. Pertama kita melakukan secara offline dan juga online. Dan untuk offline yang tersendiri ini teman-teman sineas yang ada di Lampung khususnya yang masih bisa menjangkau bisa langsung datang ke kampus kita di IB Dharma Jaya, tepatnya di pelataran Gedung Raden Saleh. Nah, kalian boleh datang tuh membawa berkas-berkasnya. Nanti ada stand kami di sana, ada panitia kami di sana untuk membantu kalian untuk mendaftar. Dan juga untuk yang online, kita ada website-nya di lampungfestival.info. Dan buat teman-teman juga nih bisa juga langsung ke Instagram kita. Di situ juga udah ada di bio, udah ada websitenya, tinggal klik aja di situ kayak mudah banget. Jadi jangan lupa follow Instagram kita. Dan untuk teman-teman nih yang ada di Lampung yang bisa menjangkau pendaftaran secara offline,
boleh banget langsung ke Institut Informatika dan Industri Bajaya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol, berbagi tentang ilmu, sharing-sharing juga. Intinya kita menyambung silaturahmi Kak ya. Nah tadi kan udah dijelasin nih Kak cara mendaftar film bagaimana untuk mendapatkan penghargaannya Kak ya. Iya. Nah tadi ada nggak sih syarat dan ketentuan, boleh dijelasin nggak tuh Kak? Nah, mungkin untuk syarat dan ketentuan kami juga sudah taruh di website kami. Mungkin yang poin-poinnya itu di festival Lampung itu hanya menerima film fiksi. Ya benar Dalam banget. artian kita tidak menerima film dokumenter, animasi, dan pokoknya seluruh yang film masuk itu masih dalam genre fiksi. Dan juga untuk durasi itu kita minimal 3 menit dan maksimal 25 menit. Kemudian selanjutnya untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa Langsung ke website lihat di website kami lampungfestival.info. Nanti di sana sudah tertera link-linknya dari mulai berkas, terus juga formulirnya. Kayak jangan lupa dilihat. Oke Kak, kita kan tadi udah ngebahas nih tentang rangkaian-rangkaian acara nikah Open Submission kita sudah terlaksana. Maksudnya sedang terlaksana roadshow yang sudah terlaksana. Nah untuk screening sendiri ke depannya kan itu kan tentang pemutaran film-film yang sudah lolos seleksi berkas. Nah untuk sines-sines yang ingin nonton tuh ada nggak sih Kak, bayar nggak dia buat nonton film-film itu sendiri? Untuk screening itu kita free, tidak berbayar. Teman-teman bisa langsung aja nanti ke kampus kita di Aula Rektor Institut Informatika dan Industri Bajaya dari tanggal 13 sampai dengan 17 Maret 2023. Selanjutnya kan tadi kita ngomongin screening nih Kak, loncat lagi kita ke coaching klinik nih Kak. Nah di coaching klinik itu kan tentang sharing session bersama pada juri nasional. Itu boleh disentil dikit nggak Kak? Ngapain aja? Kalau untuk di coaching itu kita pertama ya tadi sharing sama juri nasional kita yang benar-benar udah hebat ya, udah kelihatan dari karya-karya mereka. Dan di sana kita ngobrol santai dengan sama komunitas, kita berbagi ilmu. Terus Banyak juga kita asik-asik aja sedikit praktek lah tipis. Nah untuk coaching sendiri itu berbayar Bener kayak banget. Untuk coaching itu berbayar. Teman-teman semua bisa DM IG Instagram kita di Festival Film 2023. Kalian juga bisa beli melalui Instagram atau bisa langsung datang ke kampus dan atau bisa pas screening nggak ya? Karena di screening juga kita bakal mengiklankan dari mulai merch kita dan juga tiket coaching tersebut. Bener banget. Jadi jadi buat teman-teman juga nih yang mau pesan baju yang limited edition dari Festival Film Lampung 2023 bisa datang langsung atau nanti pas screening kita bakal jual juga di situ. Jadi yang mau beli tiket coaching, yang mau beli bajunya, mau beli stiker, gantungan kunci bisa langsung datang di screening kita. Benar banget. Udah kita bahas nih Kak tentang rangkaian sampai dengan penjurian dan sebagainya macamnya. Untuk kakak berdua nih saya mau nanya pertanyaan terakhir. Harapan untuk panitia FFL dan juga FFL di tahun depan tuh apa Kak? Kalau untuk dari saya sendiri ya, untuk harapannya untuk panitia tahun ini semoga kita selalu kompak terus, kita bisa bareng-bareng menjalani acara besar ini sampai nanti di malam puncak kita mendapatkan keberhasilan kita. Dan untuk di tahun depan semoga bisa lebih baik dari tahun ini. Mungkin itu aja. Kalau dari Nada sih yang penting tetap sehat dan tetap semangat karena rangkaian acara kita masih panjang banget, masih ada sampai tanggal 6 Mei, masih jauh, kita masih open sub sekarang. Jadi ya tetap sehat, tetap semangat, semoga semangatnya nggak berkurang dan semakin bertambah. Dan harapannya untuk panitia dan teman-teman untuk tahun depan semoga bisa lebih bagus, lebih semangat, lebih lebih perfect gitu. Oke, baik. Baiklah pemirsa, kita istirahat dulu sejenak, jangan kemana-mana, kita akan balik yang setelah satu ini. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Sakira Olivia. Tidak terasa kita tuh
kita udah ada di penghujung acara nih. Nah, itu tadi adalah narasumber kita, yaitu Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana Festival Film Lampung 2023, yaitu Kak Suba dan Kak Nada. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Sama-sama. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada kali ini, kayaknya tuh saya tadi ngedengar tentang jargon Festival Film Lampung 2023. Boleh di-spill nggak nih Kak? Boleh banget. Ayo Kak, kita jargon. Jadi kalau saya ngomong Festival Film Lampung 2023, teman-teman bisa menjawab Semarak Sinias Indonesia. Semarak Sineas Indonesia. Oke, baik. Coba ya. Oke. Kita coba. Festival Lampung 2023. Semarak Sineas Indonesia. Daftarkan film terbaik kalian untuk mengikuti Festival Film Lampung 2023. Jangan lupa sineas-sineas yang ingin membuktikan bahwa karyanya layak untuk mendapatkan penghargaan, jangan lupa daftar di Festival Film Lampung 2023. Bukti sejarahmu di Festival Film Lampung 2023. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Saya Sakira Olivia, mohon pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.